Ya, pemirsa, sementara itu relawan pariwisata Bali menggelar syukuran dan malam apresiasi atas terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Cooke Arta Ardana Sukawati. Syukuran ini juga menjadi wujud dukungan bagi pemerintahan Koster dan Cok Aceh 5 tahun datang. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Bali yang terpilih Cok Aceh menyatakan, terkait penataan pariwisata Bali akan dibagi menjadi 4 kluster, yakni Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Hal itu bertujuan lebih menonjolkan karakteristik maupun potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing kabupaten kota di Provinsi Bali. Sistem kluster ini bisa dikembangkan dengan menonjolkan karakteristik di wilayah tersebut. Dengan demikian, diyakini potensi setiap daerah di Bali dapat dikembangkan secara maksimal dan akan menjadi hal yang menarik bagi wisatawan. Pihaknya pun akan mengundang masing-masing pemerintah kabupaten kota di Bali untuk membuat blueprint terkait kluster tersebut. Terkait rencana pembangunan bandara di Bali Utara, hal tersebut akan tetap menjadi perhatian. Namun pihaknya menilai yang sangat mendesak saat ini adalah menyangkut pengembangan dan perluasan fasilitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tadi saya menyampaikan bahwa Bali ini kita akan klaster sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Soalnya setiap wilayah di Bali ini mempunyai kelebihan, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yang luar biasa kalau kita kembangkan. Katakanlah karakter daripada Barat, Tabanan. Dia mempunyai agrowisata yang luar biasa dengan Jatiluwihnya. Ini kita akan tonjolkan sebagai daya tarik, sebagai ikon Tabanan ke depan. Memang punya tanah lot sudah hidup. Jadi harus ada satu yang kita kuatkan dulu satu. Nah, nanti yang lain-lainnya desa wisata akan tumbuh dengan sendirinya. Daerah Utara sebagai konservasi alam. Geopark sudah diajukan oleh Bang Li sebagai klasternya dia, sebagai ikonnya Bang Li. Nanti kita diskusi masalah Beleleng. Apa Beleleng nanti? Karangasem sama Kelungkung juga demikian. Kalau di tengah Gianyar dan sebagian Kelungkung, budaya dan seninya ada di sini nanti. Kita akan perkuat nanti ini. Ya. Sedangkan daerah selatan, Badung dengan Denpasarnya sudah dengan pariwisata yang ada sekarang. Nah ini kalau ini semua kita bisa kembangkan secara simultan. Dan pariwisata mau lihat sawah, kemudian melihat bagaimana konservasi alam kita di Debratan, konservasi alam kita di Batur. Saya kira ini akan menjadi hal yang menarik sekali. Ketua Relawan Pariwisata Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan mengapresiasi rencana sistem kluster ini. Sistem kluster ini akan mendorong pemerataan pariwisata Bali ke depan, asalkan tersedia jalan pintas atau shortcut sebagai penghubung antar Bali Utara, Barat, Selatan, dan Timur. Ya, tentu ya, makanya dibarengi dengan shortcut yang kan itu sehingga tamu tidak akan terasa lama sekali ya kalau dia ke misalnya ke daerah utara atau ke timur itu ya kalau kita lihat nanti programnya sangat luar biasa. Saya yakin dalam tahun pertama ini akan banyak ada perubahan-perubahan. Sinergitas One Island Management ini akan mendukung penuh kan, semuanya akan merasakan manfaatnya. Jadi tidak ada yang hanya Badung aja menonjol atau apa, tidak. Jadi seluruh Bali, misalnya di bidang promosi Bali yang kita menjadikan ikon untuk kita promosikan karena Bali tetap jadi the best tourism destination island in the world. Sistem kluster ini juga diyakini dapat mengurangi overlapping daya tarik wisata yang justru menimbulkan kejenuhan pasar. Agung Ria dan Saputra, Bali TV.